dijadikan tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan pesta di Kota Metro Lampung terbakar. Sebuah minibus yang mengangkut 6 pemudik tertimpa pohon di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Keributan di sebuah tempat hiburan malam di Rokan Hilir, Riau menyebabkan seorang polisi tewas. Ricuh dan saling dorong mewarnai pembagian zakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Senang sekali saya Zulfikar Nagy. Dan saya Sheila Purnama dapat menjumpai Anda pagi hari ini. Spesial sekali edisi Idul Fitri Lebaran Senin 31 Maret 2025. Ya, dan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Membuka informasi pagi ini, pemirsa, puluhan ekor kambing mati terpanggang setelah kandangnya di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Ya, sementara di Metro Pusat, Kota Metro Lampung, rumah yang dijadikan tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan pesta terbakar. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan peralatan dan perlengkapan pesta di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kota Metro Lampung Minggu siang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Peristiwa yang terjadi di tengah permukiman padat penduduk tersebut mengakibatkan warga panik. Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya namun tidak membuahkan hasil. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Metro menerjunkan 3 unit mobil dan 20 petugas damkar. Kebakaran itu sangat cepat dikarenakan media tersebut di lokasi tersebut adalah gudang penyimpanan tempat styrofoam, wadah dan rias pengantin. Sehingga ketika kami di lokasi, api sangat besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Kondisi api masih menyala. Sementara di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kebakaran menimpa kandang yang diisi oleh ratusan ekor kambing Minggu siang. Peristiwa itu berlangsung cepat, sehingga pemilik tidak bisa menyelamatkan seluruh kambingnya. Akibat kebakaran itu, 60 ekor kambing mati terpanggang. Belakang informasi dari pemilik, kurang lebih ada 60 ekor sudah mati terbakar semua. Oh, sekitar 60 ekor yang terbakar. Betul. Yang di belakang nggak terselamatkan, adapun yang kandang di depan itu alhamdulillah sudah selamat. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman Kabupaten Bekasi menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan biji plastik yang berada di dekat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat pemadaman sulit dilakukan. Kobaran api yang terus membesar membakar pabrik pengolahan biji plastik di Desa Blimbing, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan dan terus membesar hingga menghabiskan pabrik tersebut. Sebuah mobil yang berada di lokasi juga habis dilalap api. Belum diketahui asal api karena saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas di tempat itu lantaran sedang libur kerja. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan. Itu kayaknya nggak wajar. Coba dicek di belakang tuh, takutnya bukan sekedar pembakaran limbah pabrik, tapi pembakaran limbah pabrik yang jadi kebakaran dan begitu ya. Apapun itu kita nggak ngerti sebab-musababnya, yang jelas berawal dari limbah pabrik plastik. Petugas sempat terkendala pasokan air saat melakukan pemadaman karena sumber air sulit didapat di sekitar lokasi kejadian. Dalam tempo 6 jam, kebakaran akhirnya dapat dipadamkan. Yang terbakar dugaan sementara penampungan plastik. Kesulitan saat ini dikarenakan sumber air agak jauh, jadi kendala di sumber air aja. Jadi kami tidak bisa menggunakan sistem statis, jadi masih sistem dinamis bolak-balik mobil ke TKP. Kebakaran mengakibatkan kepulan asap di sisi udara bagian utara Bandara Soekarno-Hatta.
Meski sempat mengganggu penerbangan, Humas PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta memastikan penerbangan maupun kedatangan sudah normal kembali usai dilakukan penyesuaian wilayah operasi runway. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, mobil sedan di Bogor, Jawa Barat menabrak pohon hingga menghantam tembok rumah warga. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang pemudik meninggal dunia di semak-semak diduga akibat kecelakaan lalu lintas. Temuan mayat berikut sepeda motor di semak-semak kebun tebu di jalur Pantura Jekulo, Kudus, Jawa Tengah pada Minggu siang menghebohkan warga. Polisi kemudian memeriksa mayat dan tempat kejadian. Dugaan sementara korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada Sabtu malam. Korban berusia 27 tahun, sedianya menempuh perjalanan mudik dari Semarang menuju Pati. Sementara di Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat, warga berusaha mengevakuasi mobil sedan yang ringsek menabrak pohon dan tembok rumah warga di Cinangka, Ciampea. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, pengemudi luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dugaan sementara, pengemudi mengantuk hingga kendaraan hilang kendali. Ditinggal orang tuanya istirahat, seorang anak balita malah terkunci dalam mobil di res area tol Semarang, Jawa Tengah. Ya, bayi pemudik asal Jakarta itu bisa diselamatkan berkat bantuan aparat kepolisian. Sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di res area KM 439A Tol Semarang, Jawa Tengah berusaha membuka kaca mobil yang terkunci secara otomatis. Sementara di dalam kendaraan pemudik asal Jakarta itu, seorang bayi tengah tertidur lelap. Polisi butuh waktu hingga 30 menit untuk membuka pintu mobil dan bayi pemudik dikeluarkan dalam kondisi sehat. Insiden bayi terkunci di dalam mobil yang mesinnya menyala bermula dari niat kedua orang tuanya istirahat sebentar di res area. Mobil ditinggalkan dalam kondisi mesin dan pendingin udara menyala agar bayinya dapat tidur dengan nyaman. Namun tanpa diduga, pintu mobil terkunci secara otomatis. Jadi jangan meninggalkan anak di dalam mobil pada saat apalagi AC hidup ya, mobilnya itu tidak terbuka sedikit pun. Nanti kalau banyak kejadian kan yang mengalami kebocoran sehingga emisi gas buang masuk ke dalam mobil, kemudian membahayakan daripada yang ada di dalam mobil. Petugas mengimbau pemudik memanfaatkan layanan tempat istirahat dan arena bermain anak yang disediakan Polres Semarang di res area. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pemudik melahirkan di dalam toilet wanita Terminal Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Upaya evakuasi secepatnya dilakukan tim kesehatan, namun sayang, bayi yang lahir prematur meninggal dunia. Petugas terminal dan tim kesehatan memeriksa pemudik asal Palembang tujuan Sragen yang melahirkan di dalam toilet wanita Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi Kamis lalu. Ibu yang mudik bersama suami dan keluarga sempat pamit ke toilet saat transit di Terminal Tingkir. Tiba-tiba, seorang pemudik mendengar tangisan wanita di dalam toilet. Saat dicek, sang ibu didapati melahirkan bayi dengan usia kandungan 5 bulan atau prematur. Petugas segera membawa ibu dan anaknya ke rumah sakit terdekat. Namun bayi yang lahir prematur meninggal dunia. Lalu setelah dilakukan penyelamatan, wanita tersebut beserta dengan anaknya dibawa ke Rumah Sakit Tunas Harapan yang kebetulan letaknya berada di depan Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga. Selang kurang lebih 30 menit kemudian kami mendapatkan info dari pihak rumah sakit bahwasanya untuk anaknya kondisinya tidak dapat diselamatkan, namun untuk ibunya mendapatkan perawatan intensif. Saat ini kondisi kesehatan ibu sudah membaik dan dalam proses pemulihan. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah. Pemirsa, Polres Cianjur membentuk tim patroli khusus untuk mengamankan rumah-rumah kosong yang ditinggal penghuninya mudik. Ya, langkah ini tentunya Sheila dan juga pemirsa sebagai bentuk antisipasi tindak kejahatan pembobolan rumah selama periode mudik. Sejumlah petugas Sabara Polres Cianjur, Jawa Barat berkeliling di komplek perumahan mengidentifikasi rumah yang sudah kosong ditinggal penghuninya mudik Lebaran. Patroli, Pak, izin.
Sementara warga yang belum mudik diimbau agar memeriksa seluruh potensi bahaya sebelum meninggalkan rumah, seperti instalasi listrik dan kompor. Selain itu, warga juga diminta melapor ke ketua RT atau petugas keamanan kompleks sebelum meninggalkan rumah. Di dalam pelaksanaan kegiatan pesan-pesan kepada penghuni yang akan melaksanakan mudik atau kepada warga, dalam pelaksanaan koordinasi kepada pihak RT, RW ataupun pihak satuan pengaman. Patroli dilakukan untuk memberi rasa aman pada warga selama mudik lebaran keluar daerah. Patroli keamanan akan rutin dilakukan hingga 8 April mendatang. Renda Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hilang beberapa hari, seorang nenek ditemukan jatuh tersangkut dalam jurang di Klaten, Jawa Tengah. Jalan evakuasi berlangsung dramatis dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas SAR Gabungan Kabupaten Klaten mengevakuasi wanita lanjut usia dari dalam jurang di Desa Randulanang Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena posisi korban berada di medan yang cukup curam. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Klaten. Kita lakukan upaya pencarian dan alhamdulillah berhasil menemukan posisi Mbah Dalinem ini di posisinya tersangkut di bibir jurang. Sebelum ditemukan dalam jurang, korban yang bernama Dalinem berusia 86 tahun tersebut diketahui hilang sejak hari Kamis 27 Maret lalu. Warga sempat mencari, namun tidak ditemukan. Warga kemudian melaporkan hilangnya korban ke tim SAR. Petugas SAR akhirnya menemukan korban dalam jurang sedalam 20 meter dengan posisi tersangkut rumpun bambu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kondisi serupa ini juga terjadi di Madiun, Jawa Timur, di mana pria lanjut usia terperosok di tebing sungai sedalam 15 meter. Dugaan awal, korban terpeleset saat jalan pagi usai salat subuh. Tim SAR dan warga desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur, Minggu sore berjibaku mengevakuasi pria lanjut usia dari tebing sungai sedalam 15 meter. Pria berusia 67 tahun sempat dilaporkan hilang usai sholat subuh di musola. Warga yang melakukan pencarian akhirnya menemukannya dalam kondisi tak sadarkan diri. Dugaan awal, korban terjatuh karena terpeleset. Salah satu warga mencari di belakang itu telah menemukan songkok, kopiah, sama sandal di atas tebing. Nah, jadi perkiraan kemungkinan korban itu jatuh dari tebing itu terus ke sungai. Korban dibawa ke Rumah Sakit Darmayu untuk mendapatkan perawatan intensif. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga daging sapi dan ayam di sejumlah daerah meroket imbas tingginya permintaan di momen lebaran seperti sekarang ini ya. Iya, betul Zul. Jadi stok yang menipis ini membuat daging sapi dijual hingga harga Rp180.000 per kilogram. Seiring tingginya minat pembeli, harga daging sapi dan daging kerbau di pasar tradisional sampai Warung Gunung Kabupaten Lebak, Banten kian mahal. Harga daging sapi dan kerbau kini dijual Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram, padahal semula harganya Rp140.000 per kilo. Harga daging di pasar menyesuaikan harga dari rumah potong hewan yang semakin mahal. Kalau besok nggak bakalan kebagian. Prediksi besok berapa nih harganya? Kalau besok 18. Oh, nyampe segitu ya? Nyampe. Soalnya stok sapi sama kerbaunya udah habis. Udah habis? Iya. Harga daging sapi dan daging ayam juga terpantau naik di pasar tradisional Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Daging sapi yang biasa dijual Rp130.000 per kilogram kini menjadi Rp160.000. Melambungnya harga daging sapi terjadi sejak H-3 Lebaran. Pedagang yang biasa menjual daging 1 ekor sapi kini menjual 5 ekor sapi imbas tingginya permintaan. Selain itu, harga daging ayam potong turut naik menjadi Rp45.000 dari yang sebelumnya Rp40.000 per kilo. Komoditas pangan lainnya, cabai rawit, juga kian mahal menjadi Rp130.000 per kilogram. Di Semarang, Jawa Tengah, daging sapi meroket menyentuh angka Rp160.000 per kilogram. Padahal 3 hari sebelumnya hanya Rp140.000 per kilogram.
Meski makin mahal, warga tetap membeli demi tradisi menyambut Idul Fitri. Itu harganya gimana Bu? Naik nggak sih Bu? Naik tradisi otomatis kan namanya lebaran ya. Itu tradisi, soalnya kan memang buat keluarga ya. Jadi ya setahun sekali yang memanjakan keluarga makan yang seperti itu. Menurut pedagang, naiknya harga daging sapi imbas stok menipis, sementara permintaan meningkat. Tim Liputan melaporkan. Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dua kelompok warga di Jembatan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah jalan membuat pengendara tak berani melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Bukannya berlomba-lomba berbuat kebaikan di hari terakhir bulan suci Ramadan, dua kelompok warga di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat justru terlibat tawuran pada Minggu pagi. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, senjata tajam hingga petasan. Akibat bentrokan ini seorang warga terluka. Belum diketahui pemicu keributan tersebut. Tawuran akhirnya terhenti setelah dibubarkan paksa aparat kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Ya, pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Jambi. Akibatnya puluhan rumah di Kelurahan Kenali Besar seketika terendam banjir. Warga Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi harus melalui hari terakhir bulan Ramadan di tengah kepungan banjir. Hujan deras yang turun sejak Minggu pagi membuat anak sungai yang tidak jauh dari permukiman meluap. Akibatnya, sejumlah rumah warga di RT 35 terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Warga berharap pemerintah kota segera mengatasi persoalan banjir yang selalu menghantui warga setiap musim penghujan. Jadi lebih kurang jam 7:30 lah. Kayaknya sudah ada mulai turun lagi sekitar atau 45-10 cm lah. Pagi tadi tinggiannya ini hampir 2 meteran. Sebuah minibus yang mengangkut 6 pemudik tertimpa pohon di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya, akibatnya 3 orang terluka serius, 1 diantaranya anak balita. Selatan, Pak. Izin, Pak. Masuk ke selatan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sebuah pohon tumbang menimpa minibus dan seorang pemotor di Jalan Raya Bandung Cirebon, Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan pada Minggu malam itu, 3 dari 6 penumpang minibus, 1 diantaranya anak balita, mengalami luka-luka. Kalau di dalam mobil berapa orang? 6 orang. 6 orang. Kalau sopir sama yang lainnya gimana kondisinya? Oh, yang parah teh supir ya. Terus adik saya yang berdua dari samping supir. Ya. Sama anak saya yang kecil. Yang 2 tahun. Kalau kondisi cuaca di TKP tadi kalau hujan nggak ada. Sementara pemudik sepeda motor beserta penumpangnya selamat. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi pohon dari badan jalan agar jalur mudik ini dapat kembali dilalui. PD dari Polres, dari Kodim semua turun sehingga pohonnya bisa dievakuasi. Jadi masyarakat yang mau melintas silakan melintas. Arus lalu lintas sudah tidak ada masalah, sudah lancar. Baik dari arah Bandung maupun dari arah Cirebon. Menghindari peristiwa serupa, pemerintah Kabupaten Sumedang akan berkoordinasi dengan pihak perhutani untuk memangkas pohon tua yang kondisinya miring ke jalan. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, keributan di sebuah tempat hiburan malam di Rokan Hilir, Riau menyebabkan seorang polisi tewas. Fokus Pagi akan segera kembali. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Kericuhan di sebuah tempat hiburan malam di Rokan Hilir, Riau mengakibatkan 2 orang tewas dan 1 orang lainnya luka berat. Ya, 1 orang korban tewas merupakan anggota polisi berpangkat Bribka. Isak tangis keluarga pecah menyusul tewasnya 2 orang, diantaranya seorang anggota polisi berpangkat Bribka.
Kedua korban meninggal dunia akibat tikaman senjata tajam saat kericuhan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Bangko, Rokan Hilir, Riau. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka penikaman berikut barang bukti senjata tajam jenis belati. Teguran terhadap penggunaan kendaraan berkenal pot pising diduga menjadi pemicu pertikaian tersebut. Untuk memastikan penyebabnya, polisi masih mendalami penyidikan dan sedianya memeriksa korban luka berat yang masih menjalani perawatan medis. Masih kita ada yang lebih pastinya nanti kita akan periksa si DS tadi yang saat ini masih dirawat luka berat punggung, kemudian beberapa bagian tubuhnya. Tim kita yang ada di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat mengambil keterangan terhadap yang bersangkutan. Jadi tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat karaoke gitu ya? Masih kita dalami. Selain mendalami penyelidikan, polisi juga mengejar tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kejadian yang menewaskan 2 orang dan seorang lainnya luka parah. Ahmad Dison melaporkan dari Rokan Hilir, Riau. Udah biasa ya nusuk orangnya? Polisi menangkap 3 orang pemuda yang diduga melakukan pelemparan molotov ke pos polisi lalu lintas di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 tersangka masih berstatus pelajar. 3 orang pemuda ini ditangkap di sejumlah lokasi berbeda lantaran diduga melakukan pelemparan molotov ke sebuah pos polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 tersangka diantaranya masih berstatus pelajar SMA. Polisi menyebut aksi itu dilakukan untuk memicu kondisi tidak aman setelah sebelumnya terjadi gelombang protes di berbagai wilayah. Seorang bocah berusia 3 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara tewas diduga dibunuh oleh kekasih ibunya. Korban dianiaya sebelum meninggal dunia. Polisi menahan pria bernama Iqbal yang diduga membunuh anak kekasihnya berusia 3 tahun berinisial AYP. Penangkapan dilakukan setelah keluarga korban melapor ke polisi lantaran curiga kematian bocah itu tidak wajar. Dari pemeriksaan terungkap, pembunuhan terjadi di rumah tersangka di Jalan Sheikh Kapuas, Medan, Sumatera Utara 25 Maret 2025. Bocah itu dititipkan kepada tersangka yang tengah menjalin kasih dengan ibu korban. Tersangka menganiaya bocah itu dengan menggunakan handuk yang mengakibatkan leher korban patah. Selain itu, dari hasil otopsi didapati sejumlah luka di tubuh anak tersebut. Dari olah TKP, polisi menyita barang bukti berupa handuk yang digunakan mencekik korban dan gagang sapu yang masih ada bercak darah. Tadinya juga nggak ngaku. Setelah kita konfirmasi dan kita dengan saintifiknya, maka dia menggunakan handuk. Untuk mengungkap motif pembunuhan, penyidik memeriksa tersangka di Satreskrim Polrestabes Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Dari Jawa Tengah, pemirsa, seorang paman dan keponakannya di Brebes harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi tersangka pembunuhan terhadap seorang mahasiswa. Ya, ini karena tak terima tunangan berselingkuh dengan korban, diduga pemicu salah satu tersangka nekat menghabisi nyawa korban. Anak kejadian perkelahian. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta ini tewas di kawasan Gor, Brebes, Jawa Tengah. Tangani kasusnya, polisi memeriksa mayat serta TKP dan sejumlah saksi. Korban Sudirman Buton, 23 tahun, Sabtu malam meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam. Menyusul adanya hasil autopsi tim Dokes Polda Jateng yang menemukan luka tusuk sedalam 10 cm di bagian punggung kanan hingga menembus bagian paru-paru korban. Ngadek. Mas nurut kamu. Polisi meringkus 2 orang pemuda yang merupakan paman dan keponakannya di tempat persembunyiannya di kawasan tersebut Minggu dini hari. Cemburu karena tunangan berselingkuh dengan korban diduga memicu salah satu tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Untuk motifnya sendiri, mereka salah satu pelaku itu mempunyai motif dendam asmara, seperti itu. Sendiri akibat apa nih? Hasil dari otopsi untuk yang awal, visum awal sendiri ada bekas tusukan di dada sebelah kanan dari belakang, seperti itu. Kini para tersangka harus berlebaran di dalam sel tahanan Mapolres Brebes untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.
Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pria tertangkap tengah mencuri perangkat menara seluler di Padang, Sumatera Barat. Warga yang geram menghabisi pelaku hingga babak belur. Pria ini babak belur jadi bulan-bulanan warga setelah terpergok mencuri perangkat menara seluler di Batang Karung, Padang. Ia diamankan petugas Polresta Padang, namun seorang rekannya berhasil kabur. Selain mengakibatkan pihak penyedia jaringan seluler alami kerugian 15 juta rupiah, jaringan telekomunikasi ponsel di daerah tersebut juga terganggu. Polisi menyita barang bukti berupa kabel tower seluler, alat pemotong, dan 1 sepeda motor. Tersangka mengaku bersama rekannya nekat mencuri karena terdesak kebutuhan lebaran. Yang satu lagi berhasil kabur, namun untuk identitas sudah kita dapat dan kita menunggu perkembangan lanjut. Di informasi selanjutnya ini, niat hati mengumpulkan uang untuk lebaran, sejumlah wanita justru menjadi korban penipuan arisan. Ya, ini karena janji muluk pengelola arisan rupanya hanya kedok untuk mengumpulkan dan membawa kabur uang anggotanya. Kosong KB, ya Allah ya Robi. Sejumlah wanita datangi rumah pengelola tabungan lebaran di perumahan Gading Regensi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun orang yang dicari tidak ada, diduga sudah lebih dulu kabur. Merasa ditipu, beberapa wanita itu pun menangis. Dugaan penipuan bermula dari tawaran para korban untuk jadi peserta tabungan lebaran. Uang yang terkumpul akan dikembalikan dalam bentuk uang baru. Sistemnya paling per bulan 1 bulan sekali kita menerima uangnya dari para member. Setorannya berapa itu? Setorannya randomnya beda-beda karena nggak ditentuin juga gitu. Yang namanya nabung kan nggak ada itu. Arisan juga kerap jadi jalan penipu beraksi. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, polisi menangkap ibu rumah tangga pelaku penipuan arisan dengan modus titip dana. Ia mengiming-iming korbannya keuntungan hingga 20% agar mau bergabung menjadi anggota arisan. Nyatanya uang itu digunakan untuk menilap uang korbannya hingga 80 juta rupiah. Penitipan dana ini untuk korban yang menitipkan dana ini dijanjikan 10 sampai dengan 20%, ya, nanti dikembalikan dalam waktu 7 hari. Ya, ternyata uang tersebut tidak dikembalikan. Di Jakarta, sejumlah korban arisan melaporkan seorang selebgram ke Polda Metro Jaya. Wanita itu membawa kabur uang arisan bernilai puluhan miliar rupiah. Para korban tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan, terlebih terlapor adalah seorang selebgram dan mengaku memiliki toko berlian. Karena kan saya percaya juga karena dia punya toko berlian, dia juga kelihatan di sosial media Instagramnya kayak head on gitu loh. Dia jalan-jalan ke luar negeri pakai barang branded, jadi kan saya percaya. Tak dipungkiri, arisan sudah jadi budaya masyarakat kita. Awalnya arisan jadi cara mengumpulkan uang sebagai jaring pengaman ekonomi yang digabungkan dengan keinginan menjalin silaturahmi. Dalam perkembangannya, arisan juga jadi cara untuk memenuhi hasrat konsumtif. Hingga banyak yang ikut arisan demi mendapat perabotan rumah tangga mahal atau aksesori wanita yang mewah. Apalagi jelang lebaran, ketika masyarakat punya kecenderungan belanja lebih banyak. Momentum itu pun dijadikan kesempatan para penipu untuk menjaring korban. Nah, sekarang di Idul Fitri, budaya yang ada itu kan, kalau saya lihat ya, itu lebih kayak semua orang tahu bahwa kita dapat THR pada saat Idul Fitri. Nah, ini kalau nggak bagus, jadinya ke hedonisme, menghaburkan uang. Nilai itu yang ada. Ikut arisan tak selamanya buruk. Kuncinya pada pengelolaan yang transparan dan punya target serta komitmen. Purpose-nya harus jelas. Lalu jaringannya itu sendiri harus sehat. Sehat artinya gini, kalau anggotanya 10, ya 10-10-nya memang punya komitmen untuk melakukan arisan. Tapi kalau dari 10 itu katakan hanya 2 yang dominan, itu jaringannya nggak sehat. Agar tak tertipu janji pengelola arisan, kenali identitas pengolahnya. Pahami sistem arisan, jangan tergiur janji keuntungan besar apalagi instan. Segera laporkan bila ada yang mencurigakan. Tim Liputan melaporkan.
Ricuh dan saling dorong mewarnai pembagian zakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Fokus Pagi segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh PT Sukun Wartono Indonesia. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi pemirsa. Ratusan kendaraan mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banyaknya pemudik yang ingin mengisi BBM membuat antrean mengular hingga 1 km. Antrian kendaraan pemudik memadati salah satu SPBU di Jalan Andi Depu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banyaknya kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar membuat pengendara harus bersabar antre selama berjam-jam. Meski stok pasokan BBM tersedia, namun antrian tidak dapat dihindarkan. Masyarakat ingin mengisi BBM kendaraan untuk mudik dan bersilaturahmi di hari Idul Fitri. Ya pemirsa, arus pemudik yang akan pulang ke kampung halaman mulai lengang. Ya, ini sudah ada Tabita Putri di Pejagan Brebes, Jawa Tengah, dan Kurnia Amal di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kita ke Pejagan terlebih dahulu. Tabita, bagaimana arus mudik di sana? Halo Sheila, Zulfikar lagi serta pemirsa. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, untuk pagi hari ini untuk pantauan arus lalu lintas di jalur Brebes Jawa Tengah, untuk pagi hari ini memang masih terpantau jauh lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Mengingat untuk saat ini mungkin kebanyakan warga Brebes maupun para pemudik yang biasanya melalui kawasan ini masih bersiap-siap melakukan sholat Id. Tapi dari pantauan kami tadi masih ada terlihat nih beberapa pemudik kendaraan bermotor yang melewati jalur Pantura menuju Semarang ini, yang dimana kalau kemarin kawasan yang dilaporkan yang saya melaporkan saat ini memang penuh sekali dengan para pemudik untuk melakukan perjalanan menuju ke Pekalongan hingga ke Semarang. Tapi untuk pada dini hari ini memang masih terpantau sepi. Selain itu untuk Sheila, Zulfikar lagi serta pemirsa, di titik saya melaporkan saat ini tepatnya di alun-alun Brebes Jawa Tengah, ini menjadi salah satu titik fokus utama di mana sholat Id nantinya akan dilakukan. Sekitar persiapannya ini akan dilakukan pada pukul 6 hingga 7 pagi, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan sholat Id. Oleh karena itu bagi para pemudik nih ya yang masih mau melakukan perjalanan untuk mudik mereka, baik yang setelah melakukan sholat Id di kawasan Brebes mau melanjutkan perjalanan, harus antisipasi nih dengan titik-titik rawan kemacetan ataupun kepadatan. Salah satunya di titik saya melaporkan yaitu di alun-alun Brebes. Kemudian juga ada sebanyak 90 titik yang menjadi lokasi sholat Id, mulai dari di kawasan Kelampok, Ketanggungan, kemudian Dermoleng, serta hingga ke kawasan mencapai Tegal. Oleh karena itu untuk para pemudik pun harap hati-hati dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang sudah diberikan atau dipasang oleh pihak kepolisian. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi di Pasar Senen, sudah ada rekan saya Amal di sana. Amal, silakan. Ya, terima kasih Tabita, betul sekali pantauan kami di stasiun Pasar Senen memang terjadi penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan pada puncak arus mudik pada H-3 Lebaran yang lalu. Tapi pada hari ini ada sekitar 26.763 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah destinasi di Pulau Jawa. Adapun untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April 2025 yang akan datang. Dan untuk saat ini memang situasi di stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai. Tapi kalau kita lihat pada malam takbiran kemarin ini sempat mengalami penurunan. Sejumlah para penumpang ini mengaku memilih untuk pulang pada malam takbiran dan juga pada hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah karena memang masih atau baru saja mendapatkan cuti atau libur. Untuk destinasi favorit para penumpang di stasiun Pasar Senen, diantaranya ada ke sejumlah kota, di antaranya Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Bandung. Di musim libur Lebaran 2025, PT KAI ini memberangkatkan sekitar 39 kereta pada setiap harinya. Nah, untuk mengantisipasi adanya lonjakan, PT KAI ini juga telah mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih 17 kereta api ke sejumlah destinasi di Pulau Jawa, di mana untuk 17 tersebut, 5 diantaranya di Pasar Senen dan 12 diantaranya ini berada di Stasiun Gambir. Dihimbau kepada seluruh penumpang untuk memperhatikan jam keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Tabita Putri dan Kurnia Amal. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan teman-teman.
Ya, sementara itu pemirsa, kepadatan pemudik di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus terjadi. Di sementara itu, antrian kendaraan pemudik yang akan masuk ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur ini juga mengular hingga ke jalan raya. Jalur pelayaran Selat Bali di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang sempat ditutup selama 24 jam untuk menghormati umat Hindu di Bali yang merayakan Nyepi, akhirnya dibuka kembali pada Minggu pagi. Alhasil, ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi pemudik langsung memadati pintu masuk pelabuhan. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga keluar jalan raya pelabuhan sejauh 3 km. Mencegah kepadatan semakin membludak, proses bongkar muat kapal di dalam area pelabuhan pun dipercepat. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas pun dilakukan. Sebagian kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir seperti di Dermaga Bulusan dan Terminal Sri Tanjung. Para pemudik ingin menyeberang ke Bali ataupun yang berlibur, jadi saat ini sudah kita mulai arus rekayasa lalu lintas. Kita masukkan ke beberapa buffer zone yang ada di Bulusan dan Sri Tanjung. Semoga situasi bongkar muat yang di dalam segera cepat mencair. Ini sudah mulai perlahan. Semoga nanti bisa kita urai lagi untuk kepadatan. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terus terjadi di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Ribuan pemudik membludak saat antri masuk ke pintu pelabuhan. Total ada lebih dari 1.100 penumpang diberangkatkan dengan kapal motor Bukit Siguntang dengan tujuan Makassar dan Balikpapan. Jumlah tersebut menjadi pemberangkatan terbanyak di Pelabuhan Lorensai selama periode arus mudik. Iya, menurut kami ini arus mudik yang paling banyak ya, dari 6 kali kapal mulai dari tanggal 16, ini yang terbanyak yang berangkat. Penumpang yang berangkat ini 1.158, sedangkan yang datang tadi yang turun 447 dari Kupang dan dari Oleh. Ke Makassar. Kenapa baru mau mudik hari ini? Karena gajian tanggal 28 tuh, jadi baru jalan. Ini mau pergi ketemu keluarga atau? Ya, ketemu keluarga, asli orang Makassar. Selama periode arus mudik, Pelabuhan Lorensai mencatat penumpang turun sebanyak 2.744 penumpang. Sedangkan untuk yang berangkat jauh lebih banyak, mencapai 3.774 penumpang. Tim Liputan melaporkan. Memasuki Idul Fitri, arus mudik menuju pelabuhan di Kota Banten mulai lengang. Ya, dan untuk mengetahui situasi di sana, Sila dan juga pemirsa, kami telah terhubung dengan Cira Caniago. Cira, silakan dengan laporannya. Ya, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, Sheila, Zulfikar, dan juga pemirsa yang merayakan pada hari ini. Di momen Hari Raya Kemenangan ini, ternyata Kota Serang juga turut melaksanakan sholat Id, yang dimana tepatnya di alun-alun Kota Serang, di tempat kami melaporkan pada pagi hari ini. Dan rencananya sholat Id nanti akan digelar pada 7 pagi, dan Gubernur Banten, yakni Andres Soni, juga turut akan melaksanakan sholat Id di sini bersama dengan keluarga. Dan saat ini memang lalu lintas di kawasan alun-alun masih belum terlihat ada sejumlah masyarakat ataupun warga yang datang ke kawasan alun-alun untuk melaksanakan atau persiapan sholat Id, karena memang saat ini sholat Id akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi nanti. Namun dari situasi yang dapat kami sampaikan bahwa pihak kepolisian ini sudah menutup kawasan Jalan Veteran yang bertepatan dengan rumah dinas dari Gubernur Banten untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Jalan Veteran ini nanti akan dialihfungsikan sebagai tempat untuk penggelaran sholat Id yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi nanti. Lalu selain itu juga situasi di kawasan Pelabuhan Merak maupun juga Ciwandan pada pagi hari ini masih tampak sepi dan lengang. Tidak ada antrian kendaraan bagi para pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Sumatera ataupun Bakahuni, karena memang di pagi ini ataupun dari kemarin itu dinamika dari arus mudik angkutan Lebaran 2025 ini sudah mulai turun karena puncaknya sudah terjadi pada tanggal 28 Maret kemarin. Namun bagi para pemudik yang rencananya akan tetap melaksanakan penyeberangan ke Pulau Sumatera selepas dari sholat Id, jangan lupa untuk membeli tiket dari jauh hari atau maksimal 5 km guna untuk menghindari adanya kesalahan teknis ataupun adanya antrian kendaraan selama di Pelabuhan Merak maupun juga Ciwandan. Sementara demikian, Zulfikar dan juga Sheila kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Cira Caniago. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pastikan keamanan dan kenyamanan mudik serta perayaan Idul Fitri, pemerintah bersama Kapolri
dan juga Panglima TNI melakukan pengajakan malam takbir di seluruh wilayah di Indonesia. Ya. Situasi keamanan dan kesiapan personil khususnya pengamanan di beberapa masjid dan lapangan terbuka untuk sholat Id juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret, sekitar 258.000 kendaraan melintasi sejumlah jalur tol. Angka arus mudik tahun ini naik 15% dari tahun sebelumnya. Situasi malam takbir menjelang Hari Raya Idul Fitri juga menjadi perhatian pemerintah serta Forkompimda. Fokus daripada pengamanan kali ini adalah yang pertama, objek-objek yang akan dilaksanakan untuk kegiatan sholat Idul Fitri besok, baik itu di masjid, lapangan terbuka, kegiatan-kegiatan malam hari ini di beberapa titik-titik keramaian. Pemerintah juga menggelar kesiapsiagaan dan pengamanan pelaksanaan sholat Id di sekitar puluhan ribu tempat, baik masjid maupun lapangan terbuka. Ada kurang lebih 843 titik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan malam takbiran yang melibatkan kurang lebih 555.589 orang. Kemudian besok itu ada kurang lebih 78.506 masjid dan 38.390 tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat Id. Polri juga mempersiapkan skema pengamanan Idul Fitri hingga arus balik Lebaran dengan puncaknya diperkirakan 5 April mendatang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Meningkatnya jumlah pemudik kereta api dan kapal laut membawa berkah tersendiri bagi para porter atau jasa pengangkut barang. Pendapatan mereka meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Tidak hanya pemudik yang bahagia setibanya di kampung halaman. Momen Idul Fitri juga membawa kebahagiaan bagi para jasa angkut barang atau porter. Salah satunya di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para porter berebut menawarkan jasa angkut barang bagi para pemudik yang akan turun dari kapal. Ya, kadang banyak, kadang sedikit. Karena namanya tuh akan di sini kan sistem langganan. Langganan ya? Oh, sudah punya langganan ya? Iya, sistem langganan. Selama arus mudik, para porter bisa mengantongi pendapatan Rp300.000 hingga Rp700.000 setiap harinya. Berkah momen Lebaran juga dirasakan para porter di stasiun besar Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Selama sepekan terakhir, para porter sibuk hilir mudik memanggul barang bawaan penumpang kereta api. Dalam sekali angkut barang bawaan, mereka biasanya mendapatkan uang Rp10.000 hingga Rp20.000, bahkan lebih dari para penumpang. Ya, udah dapat 100 sama segini. Iya, berarti meningkat itu. Bisa lebih sampai sore mah. Bisa sampai 200, Pak? Insya Allah nanti sore. Porter binaan Daops 3 Cirebon ini juga tidak pernah mematok tarif kepada penumpang. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh PT Sukun Wartono Indonesia. Kericuhan mewarnai pembagian zakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ratusan warga yang tidak sabar menunggu giliran saling dorong berusaha untuk saling mendahului demi mengambil zakat. Ratusan warga berdesak-desakan berupaya menerobos penjagaan petugas keamanan saat pembagian zakat di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Sejumlah warga bahkan terjepit dalam kerumunan akibat massa saling dorong dan tidak mau mengantri. Pembagian zakat di jalur laki-laki sempat dihentikan lantaran massa yang tidak tertib. Sementara pembagian zakat untuk perempuan terus dilanjutkan setelah warga sepakat untuk tidak saling menyerobot. Panitia zakat menyiapkan 2.000 amplop yang berisi masing-masing uang tunai sebesar Rp150.000. Kita memang sudah siapkan 2.000, bahkan lebih 2.000. Tapi kita ingin membagi semua, tapi dengan kondisi di pihak laki-laki tidak mengizinkan karena mereka mau menyerobot berlomba-lomba untuk mau mendapatkan mungkin lebih banyak.
Untuk mengamankan jalannya pembagian zakat, dikerahkan 150 personel gabungan TNI Polri di Masjid Raya Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di hari Lebaran kita ke Cirebon, Jawa Barat untuk melihat produksi baju muslim milik Didi Kusnadi. Ini usahanya dijalankan sepulang merantau dari pekerja migran di Korea Selatan. Ia mencari momentum membuka usaha baju muslim pemirsa. Tak disangka usahanya sukses berkat mengikuti tren terkini menjual produknya lewat loka pasar. Ya, inilah Berani Berubah episode mantan TKI sukses bisnis baju muslim. Saya memikirkan ide awal usaha ini yaitu berawal dari muhasabah. Kebetulan saya merupakan seorang purna migran. Saya lumayan mengerti nih tentang teknologi dan saya kebetulan purna migran dari Korea Selatan. SWOT-nya, strength, kekuatan kami, itu powernya ada di jarak. Jarak kami dari sumber daya, bahan baku maupun produk itu dekat sekali. Itu menjadi sebuah tekan kami. Itulah mengapa kami memilih busana muslim. Kalau mau berbicara modal awal ya, saya sendiri memulai usaha ini dari mulai awal mula gitu. Ceritanya awal mula ya, 2 juta rupiah. Kita memiliki privilege. Apa privilege-nya? Pengalaman masa lalu. Warna apa? Putih-putih. Ya, saya pernah membaca sebuah buku gitu. Yang namanya momentum di dalam usaha itu berpengaruh 28% di dalam kesuksesan produksinya. Di bulan Ramadan biasanya kami itu paling tidak mengeluarkan 15.000 pieces. Alhamdulillah sih meningkat daripada bulan-bulan sebelumnya, luar biasa penghasilannya gitu. Berbeda gitu. Tapi untuk demi kesetarasan bisnis bersama, kita menekan ego berdua dan demi mencapai istilahnya tujuan bersama. Kesulitan sih nggak terlalu ya, karena soalnya kan kita seenggaknya punya basic kayak yang suami bilang tuh tadi, punya basic untuk apa sih dalam bisnis online ini gitu. Setelah nyampe di sini, kami ada tim admin marketing di sini, paling tidak ada 4 orang, kemudian ada tim packing dan gudang 2 orang, jadi 6 orang. Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Ini spesial banget, saya masuk live nih. Live-nya. Kalau kesulitan, yang namanya cari pengalaman ya, hal baru pasti ada. Mungkin kesulitannya, yang dulunya kan kita belum ada nih, yang namanya live gitu. Cara ngomongnya, cara menyampaikan kepada customernya. Lokasi nomor 2, pilihannya ada 3 warna, yang kuning, kemudian ada mocha, kemudian resepnya adalah kita mengikuti tren masaknya. Jadi pada tahun itu belum ramai tuh yang namanya market online, jual beli online belum ramai. Kita sudah mengawali menjadi pionir, baik itu di katakanlah jaringan pribadi, media sosial maupun marketplace. Sekarang panen nih, bulan Ramadan ini panen gitu. Kemudian kita bagi aja 12 misalnya untuk nyari rata-rata per tahun gitu. Ya di angka 150 dapat lah. Saya percaya sebuah kesuksesan itu bukan hanya sebuah hasil, tapi proses panjang. Menjadi migran adalah langkah awal bagi saya. Selanjutnya, usaha merupakan pilihan kami. Saya sudah memulai dan kini giliran Anda. Berani berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Umat muslim di penjuru dunia menggelar salat Id untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Begitu juga warga Palestina yang harus menunaikan sholat di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Perayaan Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan kemenangan, tahun ini dirayakan dalam suasana duka di Khan Yunis, Gaza. Namun di tengah keterbatasan, warga tetap berbondong-bondong menuju lokasi salat Id di sebuah sekolah yang hancur akibat serangan Israel. والله ما في فرحة أنا عندي كثير شهداء ابني شهيد ما فيش فرحة ولا في طعم لأي شيء أنت شايف كيف حتى وإحنا بنصلي خوف وطيران. Ribuan warga Palestina juga melaksanakan salat Id di Kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem Minggu waktu setempat. Perayaan ini menjadi penanda berakhirnya bulan suci Ramadan di tengah ketegangan yang masih meliputi kawasan tersebut. Sementara di Kenya, umat muslim di kota Kwale berbondong-bondong mendatangi padang pasir di tepi Sungai Kongo untuk melaksanakan salat Id. Sebelum salat, para jemaah mengambil wudhu di aliran Sungai Kongo. Dalam khutbah, khotib mengajak jemaah memberikan dukungan dan bantuan kepada rakyat Palestina. Allahu Akbar. Di Nigeria, ribuan jemaah di kota Lagos berkumpul untuk melaksanakan salat Id menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Dengan mengenakan baju berwarna-warni, umat muslim Nigeria merayakan kebahagiaan sekaligus haru karena berlalunya bulan penuh berkah. Idul Fitri juga disambut sukacita oleh umat muslim di benua Eropa, khususnya di Portugal. Sehabis salat Id di depan Kastil Lisbon, para jemaah saling bermaafan dan saling bersalaman satu sama lain. Ya, Gema Takbir Akbar Nasional berkumandang di Masjid Istiqlal menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, sementara itu, Sheila dan juga pemirsa, di Bali, warga kampung Islam Kepaon menggelar takbiran keliling desa dengan diiringi Bale Ganjur atau kesenian musik tradisional khas Bali dari pemuda Hindu Bali, Desa Pamogan. Warga kampung Islam Kepaon, Denpasar, Bali menggelar takbiran keliling kampung menyambut Hari Raya Idul Fitri. Iring-iringan pawai obor dimulai dari halaman Masjid Al-Muhajirin dan berjalan mengelilingi desa. Malam takbiran makin meriah dengan kehadiran Bale Ganjur atau kesenian musik tradisional Bali dari pemuda Hindu Bali, Desa Pamogan. Irama Bale Ganjur yang penuh semangat semakin menyemarakan dan mempererat persaudaraan antar pemuda-pemudi atau seka teruna-teruni kampung Kepaon, Desa Pamogan. Meski berbeda keyakinan, mereka turut bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di Jakarta Pusat, Gema Takbir berkumandang di Masjid Istiqlal menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Gema Takbir Akbar Nasional bertema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dihadiri Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Menteri PMK Pratikno serta dihadiri ratusan jamaah. Sementara itu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dipastikan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada Senin pagi. Seluruh persiapan dan keamanan sudah dilakukan. Insya Allah Bapak Presiden dengan Wakil Presiden beserta para Menteri, pejabat tinggi itu akan datang di sini jam 6.30 ya. Diharapkan jam 7 sudah mulai rangkaian Idul Fitri dilaksanakan. Ya, kami menghimbau supaya para jamaah datang lebih awal, kalau perlu salat subuh di Masjid Istiqlal supaya nanti kita bisa bertakbir lama-lama ya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi jelang sholat Id sudah ada Auriga Agustina di Masjid Istiqlal Jakarta dan Janet Lee di Surabaya, Jawa Timur. Kita awali dari Auriga Agustina di Masjid Istiqlal Jakarta. Silakan Riga. Auriga. Ya, selamat pagi Sila, Zul, dan juga pemirsa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sejak tadi Masjid Istiqlal ini sudah ramai dipadati oleh para jamaah karena memang sebagian dari jamaah ini sengaja memilih sholat subuh terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri agar mendapatkan tempat dan juga syaf yang layak. Nanti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal baru akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan khotib yang bertugas adalah Guru Besar UIN Jakarta. Kemudian nanti ini ada sebanyak 150.000 jamaah yang bisa sholat di Masjid Istiqlal ini. Kemudian yang menarik perhatian kami, tadi pengamanan di area Masjid Istiqlal ini dilakukan dengan cukup ketat. Ada sejumlah pas pampres yang berjaga baik di area luar maupun di area dalam untuk para jemaah yang akan masuk ke area Masjid Istiqlal ini. Juga untuk barang-barangnya harus dicek terlebih dahulu melalui mesin detektor karena nanti rencananya Presiden Prabowo Subianto kemudian juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Selain itu ada sejumlah nama tokoh lainnya, diantaranya ada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo yang dikabarkan akan melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal. Kemudian ada Menteri Agama dan juga ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, nanti rencananya setelah sholat dari Masjid Istiqlal, Prabowo Subianto ini akan langsung bertolak ke Istana Negara karena pada hari ini akan dilaksanakan open house di Istana Negara. Untuk mengetahui selengkapnya berikut kutipannya. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Sementara demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Untuk mengetahui seperti apa suasana sholat Idul Fitri di Surabaya sudah ada rekan kami Janet yang akan melaporkan. Janet, silakan. Ya, terima kasih Auriga. Pantauan kami dari Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur di pagi hari ini sudah ramai para jemaah yang mulai berdatangan sekira 1 jam yang lalu. Bisa dilihat dari pantauan terkini kami, pemirsa, di depan Masjid Al-Akbar ini sudah tampak banyak jemaah yang mulai masuk ke area masjid dan bisa dilihat juga arus lalu lintas di sekitar masjid juga tampak cukup padat sehingga sudah diterjunkan beberapa petugas gabungan untuk mengurai kemacetan dan juga kepadatan dan mengarahkan ke para pengendara ke area-area parkir yang memang sudah tersedia karena diprediksi hari ini akan ada ribuan jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri ini bisa menampung kurang lebih 50.000 jemaah dan berbagai fasilitas juga sudah disiapkan pemirsa demi mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah pada hari ini. Dari area yang akan digunakan oleh para jemaah juga sudah disiapkan dari lantai 1, lantai 2 hingga halaman masjid. Di mana hari ini juga masjid sholat Idul Fitri
1446 Hijriah ini akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Nasional Surabaya Al-Akbar. Dan sementara demikian dapat kami laporkan pemirsa kembali ke studio Zul dan juga Sila. Baik, demikian laporan dari Janet Lee dan sebelumnya ada Auriga Augustina. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, di momen lebaran sekarang seperti saat ini ya, Sila dan juga pemirsa, penjual selongsong ketupat di berbagai daerah laris manis di serbu pembeli. Pastinya, harga satu ikat berisi 10 selongsong ketupat dipatok mulai Rp10.000 hingga Rp30.000. Ini nih salah satu pusat penjualan selongsong ketupat yang ramai diserbu pembeli di Jakarta. Ya, di sepanjang Jalan Palmerah, Jakarta Barat. Para pedagang menjual tak hanya selongsong ketupat, tapi juga daun kelapa muda atau janur sebagai bahan baku utama. Dalam sehari, pedagang bisa menjual 500 selongsong ketupat dengan keuntungan mencapai Rp1 juta. Rata-rata para pedagang adalah para perajin selongsong ketupat yang membuka lapaknya non-stop sambil membuat selongsong ketupat. Kalau bikin sehari bisa 500 biji, non-stop, paling tidur bentar doang. Pak, ini untuk bahan baku sendiri dapat dari mana, Pak? Kirim dari Serang. Tempat ini jadi tujuan banyak warga membeli selongsong ketupat karena harganya lebih murah. Pasti belinya di sini terus. Paling termurah kalau di sini, kalau kata saya di Palmerah. Soalnya masih bisa ditawar. Kalau di pasar-pasar lain kan bisa sampai 15.000, 10.000. Kalau ini malah 8.000 itu masih dikasih. Di Semarang, Jawa Tengah, puluhan perajin selongsong ketupat memenuhi trotoar di Jalan Lampersari. Rata-rata para penjual musiman ini telah berjualan sejak 10 tahun silam. Dan tahun ini, rata-rata omset mereka naik 20% dibanding tahun lalu. Harga yang dipatok mulai Rp15.000 hingga Rp30.000 per ikat. Ini harga Rp20.000. Kalau yang ini 30, ini yang 15. Itu perbedaannya apa sih Bu untuk harganya? Beda-beda. Ini kan rasanya lebih gurih ketimbang janur. Rasanya kayak ada santan-santannya gitu. Makanya agak mahal. Meski harga relatif lebih mahal dibanding di Jakarta, Hartati mengaku bisa menjual 1.000 selongsong ketupat tiap hari. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Saksikan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah hari ini pukul 7.00 live dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi akan tayang juga Magic 5 Pesantren Edition episode terakhir hanya di Indosiar. Dan mewakili tim redaksi dan juga kerabat kerja yang bertugas, saya Zulfikar Nagy. Dan saya Sheila Purnama pamit undur diri. Dan selamat lebaran. Selamat berkumpul dengan keluarga dan selamat makan ketupat ya. Sampai jumpa. Maaf lahir batin.